Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang pelajar berboncengan motor menghantam truk. 1 orang tewas, 2 lainnya kritis di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Sinjai. Pesta miras berujung malapetaka terjadi di Kabupaten Maros. 3 orang harus dibawa ke rumah sakit akibat bacokan senjata tajam. 2 pekan jelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, harga sapi naik hingga 20%. Tiga orang pelajar berboncengan motor menghantam truk. 1 orang tewas, 2 lainnya kritis di Jalan Trans Sulawesi, Poros Sinjai, Bulukamba, Kabupaten Sinjai. Tangis keluarga tak terbendung saat melihat korban terkapar di Jalan Trans Sulawesi, Poros Sinjai, Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kamis lalu. Para korban tergeletak dengan luka mengenaskan akibat motornya menghantam truk yang akan berputar arah. Akibat kejadian ini, 1 orang tewas dan 2 lainnya kritis akibat luka mengenaskan di kepala dan bagian tubuh lainnya. Saat kejadian, ketiganya pulang dari sekolah menuju rumahnya masing-masing berboncengan 1 motor. Pengendara tak bisa kendalikan motornya saat ada truk yang akan berputar arah hingga kecelakaan tak terhindarkan. Itu akan memutar arah, jadi pada saat berbelok ke kanan, pengemudi mobil tersebut tidak memperhatikan kendaraan dari arah belakang sehingga pada saat berbelok ke kanan yang akan memutar arah, sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki Ferdi yang berboncengan dengan temannya langsung menabrak samping kanan. Sopir truk telah ditahan polisi untuk menjalani pemeriksaan di Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Perkelahian antara siswi perempuan sekolah menengah pertama di Kota Makassar viral di media sosial. Mirisnya, perkelahian terjadi lantaran siswi dari 2 sekolah ini sebelumnya terlibat cekcok di media sosial. Delapan orang siswa terlibat perkelahian dengan saling tendang dan menjambak rambut di tanah lapang di belakang sekolah SMP Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada 29 Mei lalu. Pasca viralnya video perkelahian tersebut, Kepolisian Sektor Biringkanaya mempertemukan kedua belah pihak beserta orang tua dan sekolah SMP di Kota Makassar untuk dimediasi. Motif 8 orang siswa ini berkelahi lantaran salah satu dari mereka sebelumnya cekcok di media sosial, kemudian mengajak bertemu dan terlibat perkelahian di sebuah lahan kosong. Siswa yang terlibat perkelahian ada 8 siswa serta kepala sekolah masing-masing, kepala sekolah SMP 34 dan kepala sekolah SMP 35, serta kami mendatangkan orang tua masing-masing siswa yang terlibat perkelahian di Polsek Biringkanaya. Kami melakukan mediasi keduanya untuk kami damaikan dan untuk tidak ada kelanjutan perkelahian pedang persoalan ini. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak memang saling menerima, namun kami sarankan kepada masing-masing keluarga apabila ada yang menempuh jalur hukum itu terbuka dan bisa melaporkan kejadian ini apabila ada yang merasa korban ke unit PPA Polrestabes Makassar. Meski telah dimediasi, orang tua salah satu siswi yang merasa keberatan anaknya ditendang telah melapor ke unit PPA Polrestabes Makassar. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Pesta miras berujung malapetaka terjadi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. 3 orang harus dibawa ke rumah sakit dalam kondisi bersimbah darah akibat bacokan senjata tajam. Pemicunya ketersinggungan antara pelanggan saat berpesta miras di sebuah gubuk. 3 orang warga di Desa Todopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros pada Sabtu dini hari dibawa ke rumah sakit setelah ditemukan terkapar bersimbah darah di sebuah gubuk saat berpesta minuman keras. Insiden ini bermula saat sejumlah warga sedang berpesta miras di sebuah gubuk tempat penjualan miras yang tersembunyi jauh dari permukiman warga.
Saat itu, satu pelanggan bernama Satria terlibat cekcok dengan pelanggan lain hingga terjadi pertikaian berujung penganiayaan. Ketersinggungan antara pelanggan pun memanas hingga salah satu pelanggan bernama Juma mengeluarkan sebilah parang dan menyerang pelanggan lainnya. Melihat pelanggannya bertikai dalam keadaan mabuk berat, Hairudin selaku pedagang miras selalu berusaha melerai. Namun nahas, Daeng Juma langsung menebas punggung dan membacoknya dengan parang. Akibat pertikaian ini, Satria, Hairudin, dan terduga pelaku Juma dibawa ke rumah sakit lantaran luka yang dialami. Telah terjadi kesalahpahaman antara para pengunjung sedang minum dan melakukan pertengkaran mulut dan kemudian dilerai oleh pemilik warung namanya Dengawing. Sementara ini Dengawing pemilik warung dan kemudian Den Juma yang sementara dirawat di Rumah Sakit Palaloi, sedangkan Dengawin dirawat di Puskesmas Tompo Bulu. Dan ada dua pengunjung lagi yang mengalami luka, yaitu Piong dan Japai. Dan sekarang kami sudah amankan di Polsek. Polsek Tandralili telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta menyita barang bukti berupa sebilah parang, botol miras dan ceriken berisikan miras jenis balo. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pria di Kota Makassar babak belur dihakimi warga karena diduga mencuri di sebuah warung. Terduga pelaku rupanya residivis kasus narkoba yang baru bebas. Suasana di Jalan Angkasa Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar mendadak ramai pada Sabtu dini hari. Penyebabnya adalah seorang pria yang diduga kuat pelaku pencurian di sebuah warung tertangkap oleh sang pemilik. Warga yang geram lantas menghakimi terduga pelaku hingga babak belur. Emosi massa berhasil diredam aparat kepolisian Resmob Polsek Panakukang ketika tiba di lokasi. Terduga pelaku lantas dievakuasi ke mobil patroli untuk menjalani proses lebih lanjut di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Terjadi pencurian atau pembobolan salah satu toko di dalam sekolah yang ada di Jalan Angkasa. Untuk pelaku masuk melalui atap dan kemudian merusak lemari pendingin dan mengambil beberapa barang yang ada di dalam lemari pendingin tersebut. Di mana pada saat pelaku sempat mengambil barang, terdengar ada suara di dalam toko tersebut. Pelaku sempat kepergok oleh warga dan diamankan atau dihakimi, dan sempat dihakimi oleh warga setempat, di mana berdasarkan dari hal tersebut kami langsung menuju ke TKP untuk mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan terungkap terduga pelaku merupakan residivis kasus narkoba dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Kini terduga pelaku bersama barang bukti sepeda telah dibawa ke Mapolsek Panakukang. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa dan memblokade Jalan Trans Sulawesi di depan kantor Pengadilan Negeri Parepare Jumat lalu. Mahasiswa menuntut Ketua Pengadilan Negeri Parepare dicopot dari jabatannya atas vonis bebas yang dijatuhkan terhadap AJ, terdakwa pelecehan anak di bawah umur. Selain menuntut pencopotan Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare, Andi Musafir dari jabatannya, mahasiswa juga mendesak Mahkamah Agung mengadili secara kode etik majelis hakim yang mengadili perkara pelecehan anak di bawah umur. Sementara juru bicara Pengadilan Negeri Parepare mengatakan, dalam memutus bebas terdakwa, majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu terjadi. Media terkait terjadi persidangan di dalam Pengadilan Negeri Parepare yang memberikan vonis bebas terhadap kasus pelecehan seksual. Sehingga ini dijadikan pertanyaan karena beberapa bukti, bahkan bukti petunjuk, bahkan di visum menunjukkan bahwa pelaku benar-benar bersalah.
Jadi apa tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ini? Sehingga tuntutan kami mencopot Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare, kemudian mengadili sebenar-benarnya terkait isu yang berada di Kota Parepare, wabil khusus pelecehan seksual. Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini memutus bebas terdakwa karena menurut majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun alat bukti yang lain berupa surat, visum et repertum, laporan dan lain-lain sebagainya menyatakan bahwa terdakwa ini dia punya alibi bahwa ada keterangan saksi yang mendukung terdakwa itu pada saat kejadian tidak berada di lokasi atau tempat perkara.